di lemari diambil dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semuanya, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah hari ini bisa bergabung kembali di lab kimia untuk pembelajaran kimia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya Ilham boleh memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran kimia pada pagi hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nantinya kita semuanya menjadi pemimpin yang arif dan juga pemimpin yang bisa menjadi memegang amanah yang baik ke depannya. Oke ya teman-teman semuanya, saya mau absen terlebih dahulu. Ahmad Muzaffar Rajni, kemudian Ahmad Sangaji, Akmal Syarif, izin ya? Akmal Syarif izin ya? Alif Arya Satya, Alvin Ardani. Teman-teman semuanya silakan buka HP kalian dan dan masuk ke website joinpd.com. Kemudian di situ nanti akan masuk ada kode, nanti masukkan kode ya. NCXFQD. Oke. Oke, silakan masuk ke joinpd, kemudian ini ya. Websitenya joinpd.com. Ada masalah? Sama ya? Oke, hari ini kita akan bahas materi selanjutnya dari yang kemarin, yaitu tentang senyawa turunan alkana di sifat dan sintesis turunan alkana untuk dua senyawa terlebih dahulu, yaitu adalah alkohol dan ether. Oke ya. Nah, sebenarnya ini juga akan muncul juga di ini kalian, di HP kalian. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, di sini kita akan melakukan pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti kita akan melihat ada masalah yang terjadi di lapangan atau di misalnya di pabrik dan lain sebagainya. Dengan media LCD, program pembuatan struktur Hendra Ultra, dan model struktur senyawa turunan alkana, dan juga demonstrasi praktek. Nah, kita ingat-ingat dulu materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya yaitu adalah tata nama senyawa turunan alkana. Masih ingat? Oke. Saya refresh dulu. Senyawa turunan alkana ada berapa? 7. Persepsi terlebih dahulu. Nah, untuk pembelajaran kali ini hanya bagiannya itu hanya alkohol dan ether saja. Untuk aldehid dan keton, kemudian ester, asam karboksilat dan haloalkana akan saya jelaskan di pertemuan 2 dan pertemuan ketiga. Oke ya. Jadi pelan-pelan. Kita mulai dengan persepsi terlebih dahulu. Oke. Kalian lihat di sini. Di sini ada botol namanya diethyl ether. Kemudian di sini ada botol 1 etan. Nah, di dalam HP kalian itu bisa kalian respon. Menurut kalian di sini ada 2 botol. Bagaimana cara membedakannya? Silakan bisa kasih komen di dalam peer deck tersebut. Nah, sama-sama mudah terbakar, sama-sama mudah terbakar. Bagaimana cara membedakannya? Kalau misalnya ada zat tersebut, berarti kita harus belajar dulu dong. Balik lagi ke judul materi hari ini, yaitu adalah apa? Sifat dan pembuatan. Berarti kita harus tahu dulu dong sifat-sifat dan pembuatan. Sifat, masih ingat sifat ada 2. Apa aja sifat apa? Kimia dan fisika. Kemudian bagaimana cara pembuatannya? Oke ya, masih ingat ya. Oke. Sebelumnya saya mau nampilin video dulu. Silakan perhatikan video. Di sini saya ambil dari salah satu YouTube. Di sini ada properties of alcohol atau beberapa sifat-sifat dari alkohol. Di field deck kalian nggak ada, adanya di sini ya. Silakan bisa lihat slide ini. Atas pada masalah. Kita lihat dari masalahnya. Masalahnya ini di suatu daerah itu ada limbah. Ya, ada limbah. Jadi diputuslah seorang ilmuwan ini dari badan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ambil dari situ sampelnya. Kemudian sampelnya itu dicek, ternyata memiliki kandungan C, H, dan O. Berarti senyawa turunan alkana dong. Seperti itu kan. Nah, menurut kalian bagaimana kalian bisa mengetahui senyawa dari limbah itu
apakah alkohol atau eter. Supaya biar tahu orang yang di sana itu bisa tahu, oh bagaimana cara treatment untuk limbahnya seperti itu. Ini masalah yang akan sudah Bapak bagi di sini sesuai dengan sesuai dengan kemarin saya sudah buat tier list kalian dari nilainya yang luar biasa, cukup, dan ya harus berjuang seperti itu ya. Nanti kalian lihat kelompoknya. Jadi pembagian kelompoknya sebagai berikut. Silakan kelompok 1 Nadra, Farel, Azmi, Reza, Bill. 2 apa yang memecahkan masalah tersebut dipandu dengan menggunakan LKPD ini. Jadi nanti kalian akan saya beri waktu 15 menit untuk mengisi LKPD-nya mulai dari yang orientasi pada masalah sampai nanti di fase yang nanti fase yang ke ini sebelum fase 3. Nanti kalau sudah selesai nanti kita bahas dulu. Setelah itu saya akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Baru kita masuk ke fase 3. Oke ya. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Untuk sumber belajarnya kalian bisa menggunakan buku paket, di situ sudah ada, di situ bagian di sub, bagian sifat dan sintesis bisa dibuka sendiri. Dan juga kalian boleh juga menggunakan internet untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke ya. Saya bagi dulu kalau sampai ini. Jangan lupa nanti di sini diisi kelompok dan kelasnya. Ini struktur. Ya. Feedbacknya, kita mulai dari bahasan yang pertama. Oke, bagaimana sifat fisik alkohol? Silakan boleh komen di chat. Silakan bisa komen untuk bagaimana sifat fisik atau sifat fisik alkohol. Sudah ada yang respon? Wah, sudah ada. Oke. Kita lihat, tidak berwarna. Itu kita sudah ada bahan-bahannya untuk kita uji coba dengan menggunakan logam natrium. Ya. Nah, cuma di sini bahan-bahannya saya tidak berani kalian untuk untuk kalian melakukan sendiri. Di sini saya udah ada material safety dan sheet. Ternyata di sini handlingnya itu cukup bahaya. Untuk butanol saja di sini fire-nya 3 dan lain sebagainya. Ya. Apa dulu tadi? Ada gas dikit kan, tapi ibaratnya kayak tidak bereaksi. Oke, sip. Sekarang untuk yang butanol. Oke, saya taruh tengah. Yang kiri butanol, yang kanan eter. Oke, sip. Kelihatan ya? Sehingga terbukti bahwa kalau semisal dengan menggunakan logam natrium dan kalau misalnya sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Alvin Ardani, Saya Rizky Maulana, saya Muhammad Faisudi. dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil penemuan solusi dari kelompok 4 mengenai permasalahan tentang limbah industri yang ada di permasalahan tadi. Dari hasil percobaan bahwa itu tadi kami menyimpulkan di senyawa ether jika reaksinya tersebut tidak menghasilkan atau sedikit gelembung, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa tersebut merupakan senyawa ether. Dan jika dari reaksi tersebut
menghasilkan banyak gelembung yang komposisinya itu adalah hidrogen, maka dapat ditemukan senyawa tersebut merupakan senyawa alkohol. Terima kasih. Beri applause dulu untuk kelompok. Dari teman-teman semuanya ada pertanyaan dulu? Cukup? Tidak ada? Oke, berarti dari saya yang bertanya. Oke. Jadi tadi agak meluruskan dikit ya. Jadi maksudnya bukan sifat fisik, tapi itu adalah sifat kimia ya. Malah dilihat dari sifat kimianya. Karena kan dia bereaksi dengan logam natrium. Nah, jadi caranya itu adalah apa? Limbah itu diambil, kemudian dari sampel hasil limbah itu kemudian tinggal dimasukkan logam natrium. Logam aktif adalah salah satunya adalah logam natrium. Nah, kalau semisal dia menghasilkan gelembung yang banyak, otomatis berarti limbah tersebut jawabannya adalah apa? Mengandung alkohol. Tapi kalau misalnya tadi tidak ada gelembung atau gelembungnya sedikit, berarti otomatis berarti itu adalah etan. Seperti itu. Oke ya. Dan itu pelurusan hasil masalahnya. Jadi nanti Di pembelajaran hari ini kita belajar tentang sifat dan sintesis alkohol dan etan. Hari ini kita mengetahui cara membedakan alkohol dan etan dengan mengetahui sifat fisis dan sifat kimianya. Tadi juga sudah dipraktekkan sama Pak Wahyu sifat kimianya, di mana ada butanol dan eter itu direaksikan dengan logam aktif. Lalu di sini juga kita melihat reaksinya, kalau bila alkohol direaksikan dengan logam aktif itu akan bereaksi dengan alkohol primer, sekunder, tersier, kuarter. Di tersier. Oh iya, tidak terlalu oksidasi. tiga alias Kamal dan tepuk tangan dulu untuk Oke, bisa kan? Oke. Nah, berarti untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang aldehid dan keton. Ini akan sama. Nanti untuk tesnya, nanti demonstrasinya kita akan menggunakan dua reagen langsung, yaitu adalah menggunakan Torrance dan juga menggunakan Fehling untuk pengujian. Jadi mana yang punya formalin dan mana yang tidak memiliki formalin. Seperti itu. Dan juga bisa uji makanan yang mengandung formalin seperti itu. Karena aldehid formalin itu adalah termasuk gugus aldehid. Oke ya. Oke, sebelum saya tutup, jadi gini teman-teman, ada satu evaluasi lagi. Jadi, kalau misalnya kalian merasa senang dalam pembelajaran ini, dengan model pembelajaran hari ini, silakan kalian angkat tangan setinggi 2, 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa, mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.